Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, pastikan engkau siap memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia layak dipuji dan disembah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang membawa korban syukur kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan satu kerinduan kami Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami bersama para malaikat di sorga, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Beracaralah Engkau Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan ibadah ini kepada Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami elu-elukan pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia,
Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Melalui barcode yang ada di layar saudara, GoPay, nomor rekening yang ada, Anda boleh berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebagai korban syukur yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Engkau disenangkan atas semua yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih buat persembahan Bapak dan Ibu. Gereja akan mengelolanya dengan baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Dan kalau kita masih ada pada hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Mari datang hampiri Tuhan. Siapkan hatimu untuk ditaburi kebenaran firman-Nya.
Mari bersama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu. Hanya dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada karena-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami masih ada, semua hanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau siapkan setiap hati kami, supaya setiap hati kami bisa menerima kebenaran itu. Dan kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan bawa kemenangan, sorak-sorai dan berkat rohani yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya, senang bisa bersama Bapak-Bapak, Ibu, Saudara semua. Hari ini kita mau membicarakan, kan beberapa minggu ini kita udah dengar di kebaktian jam 11
Pase itu setiap kali membicarakan tentang dunia akhir zaman, manusia akhir zaman. Dan itu memang sekarang ini kita hidup memang benar-benar di zaman yang sudah akhir, benar-benar di akhir zaman itu. Nah, di dalam Alkitab kita, khususnya dalam Perjanjian Baru, di situ kan banyak ya membicarakan mengenai akhir zaman. Mulai dari Injil yang pertama, Injil Matius, di Matius 24 ayat 25 itu, perikop besarnya saja sudah ditulis tentang khotbah tentang akhir zaman. Itu jelas sekali dikatakan seperti itu. Nah, kemudian di Injil Markus, Markus ke-13, kemudian di Lukas 21, bahkan sampai kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu, di situ pun membicarakan mengenai eskatologi. Apa sih eskatologi itu gitu? Nah, eskatologi itu membicarakan mengenai akhir hidup dari manusia di akhir zaman ini. Nah, udah gitu dalam surat-suratnya Paulus, surat-surat Paulus kan ada banyak. Dan saya sudah berapa kali berkhotbah tentang surat kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Roma, kepada Timotius. Itu seringkali kita mendengar tentang yang diajarkan tuh tentang khususnya di Timotius maksud saya. 2 Timotius 3 itu membicarakan mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Nah, hari ini kita mau membicarakan tentang salah satu surat Paulus. Salah satu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Apa itu Tesalonika? Tesalonika itu adalah suatu kota yang berpopulasi dan dia dikatakan kota yang cukup makmur di kerajaan Yunani kuno Makedonia. Nah, hal itu dikarenakan kenapa Tesalonika ini dikatakan kota yang cukup makmur, cukup maju gitu ya. Nah, dia dibangun di atas pelabuhan alami. Dia dibangun di atas pelabuhan alami yang terbaik dikatakan. Di Laut Aegean. Dan itu merupakan di jalan raya utamanya yang menghubungkan antara Roma dengan Asia. Nah, menurut literatur yang saya baca gitu, kitab Tesalonika ini tuh merupakan surat dari Paulus yang awal. Karena ditulisnya mungkin pertama atau gimana gitu ya. Dibandingkan dengan surat-surat Paulus yang lainnya. Tesalonika ini termasuk yang awal. Nah, si Paulus itu mengisi di Tesalonika itu surat-suratnya tentang ajaran Paulus mengenai yang tidak membicarakan yang lain, tapi itu benar-benar fokus pada kedatangan Tuhan. Pada kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, jadi bisa kita katakan ini pun tuh mencerminkan tentang akhir zaman, membicarakan tentang akhir zaman. Jemaat di Tesalonika itu sebagian besar merupakan orang Eropa yang pertama memeluk Injil. Pertama orang-orang Eropa yang pertama memeluk Injil dan sebagai hasilnya mereka tuh menghadapi yang namanya penganiayaan, perselisihan gitu ya. Nah, mereka ini memiliki banyak sekali pertanyaan mengenai kedatangan Tuhan. Jadi mereka udah hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, mereka masih curious, masih penasaran dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, Rasul Paulus itu akhirnya menuliskan surat kepada mereka untuk apa? Untuk mau memberikan dorongan, mau memberikan semangat kepada jemaat-jemaat di Tesalonika ini dan mau memberikan jawaban atas pertanyaannya mengenai kedatangan Tuhan. Selain memberikan dorongan, semangat, juga memberikan kekuatan bagi jemaat-jemaat di Tesalonika ini. Nah, ini Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk di jemaat di Tesalonika. Sedangkan kita saat ini yang membaca kitab Tesalonika itu, ini pun berlaku juga bagi kita semua. Jadi tema khotbah saya pada kesempatan kali ini, siap menanti kedatangan Tuhan. Sudah siap belum saudara? Tadi saya diguyon dengan Bu Esther dikatakan, wah siap menanti kedatangan Tuhan gitu ya. Nah,
Jangan hanya di mulut, tapi benar kita kerjakan. Rasul Paulus tuh mau menasehati, dia memberikan ajarannya, memberikan semangatnya, memberikan kekuatan, dorongan kepada jemaat di Tesalonika. Itu pun berlaku buat kita semua. Gimana sih supaya kita tuh benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apa yang harus kita lakukan untuk kita benar-benar siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua? Nah, saya lihat paling enggak ada 3 sikap yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat untuk siap menanti kedatangan Tuhan. Untuk siap benar-benar pada saat Tuhan datang, kita siap. Atau pada saat Tuhan memanggil kita pulang, kita gak ada yang tahu kapan, tapi kita akan siap. Kapanpun hal itu terjadi. Nah, surat-surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus kepada di Roma, kepada Timotius, itu kebanyakan berisikan mengenai teguran atau untuk memperingatkan mereka akan kesalahan-kesalahan yang mereka berbuat. Tapi di Tesalonika ini Rasul Paulus melihat kesetiaan dari jemaat Tesalonika justru. Dia melihat, oh ya ternyata jemaat di Tesalonika ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka benar-benar mengerjakan firman Tuhan dengan setia kepada Tuhan. Tidak ada ilah lain, sedangkan di surat-surat yang lain kan mereka ada menyembah ilah lain atau terganggu dengan ajaran-ajaran palsu. Ada nabi-nabi palsu maksud saya. Ajaran palsunya juga, guru-guru palsu juga gitu. Tapi jemaat di Tesalonika ini benar-benar hidup setia sama Tuhan. Hidup sesuai perintah Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu yang sangat disyukuri oleh Paulus. Akhirnya Paulus bisa fokus mengajar, menasehati mereka. Untuk apa? Benar-benar serius menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Untuk supaya mereka benar-benar siap menjelang kedatangan Tuhan yang kedua itu. Yuk sama-sama kita baca dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kita sudah baca 1 Tesalonika ini, dan semua kita diharuskan untuk benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Atau pada saat Tuhan memanggil kita pulang, Silvi, tugasmu sudah selesai. Kita semua siap. Saya siap, Bapak Ibu Saudara siap. Maka yang harus kita lakukan tuh apa? Apa yang harus kita lakukan supaya benar-benar kita siap? Hidup ini siap. Walaupun di dalam dunia ini kita masih hidup untuk menantikan kedatangan Tuhan, itu pasti ada masalah, ada pergumulan. Nah, Tuhan mau supaya kita semua siap. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, itu pun mengingatkan kepada kita semua. Ayo siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua itu. Yang pertama, kita sama-sama lihat
Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6, ke-5 sampai yang ke-6. Ayat 5 sampai yang ke-6. Bunyinya seperti ini. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita ini orang-orang terang atau orang-orang siang. Bukan anak-anak malam, anak-anak kegelapan. Kalau anak-anak terang, anak-anak siang, harusnya kita hidup itu jauh dari yang namanya dosa. Dan kita ini anak-anak terang dan anak-anak siang ini tidak boleh tertidur. Nggak boleh tidur, tapi benar-benar kita harus benar-benar berjaga seperti anak-anak terang itu, anak-anak siang itu. Maksudnya apa sih gitu? Dari tidur, kata tidur di sini. Kita tidak sadar akan keadaan kita yang di sekelilingnya. Pada saat kita tidur itu, kita nggak sadar ada apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau saat kita tidur, ada yang manggil gitu ya. Pada saat kita tidur ada yang manggil, kita pasti nggak tahu pada saat nama kita dipanggil. Pada saat kita tidur, ada yang manggil, kita pasti nggak dengar. Kecuali di toel-toel gitu ya. Nah, saat kita tidur, misalnya di mobil kita tidur, kita nggak tahu seberapa jauh perjalanan yang sudah dilakukan. Tahu-tahu sampai aja. Pada saat kita lagi nonton TV, nonton film, terus kita tertidur, kita nggak tahu jalan cerita dari film itu. Tahu-tahu udah selesai aja, orangnya udah mati gitu. Nah, ini kenapa dia mati gitu? Kita nggak tahu karena kita tertidur. Nah, kalau malam hari, maling itu biasanya bereaksinya di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena biasanya pada saat orang tertidur lelap, dia sedang tidur, dia tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Kecuali menimbulkan bunyi-bunyi yang berisik gitu. Tapi pada malam hari kebanyakan kan sunyi. Jadi maling itu bekerja di malam hari banyakan. Nah, kalau yang dimaksud dengan tidur rohani itu seperti apa? Bagaimana sih dengan yang namanya tidur rohani itu? Orang yang tidur rohaninya tidak akan tahu kemana arah hidupnya, kemana dia harus berjalan. Saat Tuhan memanggil, dia gak akan dengar. Dia tidak akan tahu, dia tidak akan peka pada saat Tuhan panggil. Tidak akan tahu apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, dia tidak akan tahu. Nah, pada saat yang dibilang tidur rohani itu, kita tidak akan tahu pada saat Tuhan kasih tanda kepada kita, nggak ngeh tanda yang Tuhan berikan bagi kita itu. Jadi apakah kita mau seperti itu dalam keadaan tidur? Tentunya tidak ya. Kita mau supaya kita bisa tidak tertidur. Nah, ada ilustrasi seperti ini. Ada suami istri. Nah, si suami ini dia berpesan kepada istrinya, "Mah, besok bangunin saya ya," gitu. Pagi-pagi jam 6. Karena si suami itu harus berangkat ke kantor jam 7-nya. Gitu. Dia ada rapat, dia bilang. Jam 7.30 saya harus ikut rapat. Jadi besok bangunin ya gitu, jam 6. Jadi saya bisa beres-beres jam 7 saya bisa berangkat dan 7:30 saya bisa ikut rapat. Oh ya. Keesokan harinya pada saat istrinya melihat, oh udah jam 5:45. Oh iya, semalam suami saya bilang suruh bangunin. Terus dia masuk ke kamar, dia panggil, Papa bangun. Udah 5:45 lebih nih. Ayo bangun, katanya mau bangun pagi. Mau berangkat ke kantor, mau ada rapat di kantor. Iya, kata suaminya gitu. Udah ya udah. Terus istrinya, udah ya bangun ya. Gitu. Iya, istrinya keluar. Istrinya keluar menyiapkan pekerjaannya di dapur. Pada saat istrinya keluar ternyata si suami tidur lagi. Dia tidur lagi dan istrinya kan gak ngeh kalau suaminya itu gak mandi, gak keluar gitu. Terus begitu jam udah menunjukkan pukul 6 lewat 1 menit gitu. Dia, lah ini suami saya kemana kok gak keluar gitu. Terus dia masuk lagi ke kamar. Ternyata dia tertidur lagi. Terus akhirnya istrinya bilang, gimana sih orang dibangunin gitu. Kamu harus ke kantor, ada rapat gitu.
ayo bangun, bangun, bangun. Terus akhirnya suaminya keluarin kakinya dari selimut. Dia keluarin kakinya dari selimut. Iya udah nih, udah bangun. Terus istrinya lagi masak ternyata. Dan diburu-buru keluar, cepetan bangun mandi. Terus dia keluar, dia ke dapur lagi membereskan sarapannya. Pada saat dia membereskan segala macam, kemudian setelah 6.30 tank, istrinya wah dia gak keluar juga nih, udah 6:30 nih. Dia masuk ke kamar lagi, ternyata si suami tidur lagi. Dengan keadaan memang kakinya sudah keluar dari selimutnya, dalam keadaan kayak udah mau bangun tapi ternyata tertidur lagi. Istrinya kesel, setengah teriak gitu ya, Pak mau bangun enggak gitu. Ini udah 6:30 nanti terlambat gitu. Iya, terus dia setengah duduk, dia ke pinggir ranjang gitu. Iya nih udah bangun kata suaminya. Kakinya dia udah keluarin, bener ya bangun, gak tahu loh nanti. Terus istrinya keluar, dia selesaikan sarapannya, dia beresin taruh di meja segala macam. Ternyata suaminya tertidur juga. Sudah jam 7 akhirnya istri masuk lagi. Terserah ya, udah dibangunin dari tadi kagak mau bangun-bangun, gak mandi-mandi gitu. Telat gak tahu, saya istrinya tinggal pergi. Nah keadaan seperti ini, keadaan kita tertidur itu bisa saja terjadi pada diri kita semua. Pada saat kita udah dibangunin, udah dikasih peringatan gitu untuk kita tetap sadar, untuk tetap bangun, tapi kita nggak menyadari kita seperti suami ini. Dia tidak menggubris nasihat dari istrinya, bukan nasihat ya, panggilan untuk dibangunin itu. Begitu kita tertidur, kita tuh nggak bisa berjaga-jaga. Pada saat kita tertidur kita nggak sadar saat Tuhan datang kedua kali. Pada saat Tuhan manggil-manggil kita nggak dengar, kita nggak benar-benar nggak siap pada saat Tuhan memanggil kita. Jadi itu sikap yang pertama yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Jangan tidur, jangan biarkan kita tertidur selama di bumi ini. Jangan tidur dalam arti bukan tidur benar-benar tidur, kerohanian kita jangan sampai tertidur. Kita benar-benar berjaga sama Tuhan, waspada sama Tuhan, dan tetap sadar. Maksudnya apa sih tetap sadar itu? Kata sadar di sini dalam terjemahan Christian Standard Bible, di situ dikatakan self control. Maksudnya penguasaan diri. Jadi kata sadar di sini tuh ada penguasaan diri dalam diri kita. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya itu nepo. Itu keadaan pertarakan anggur atau berpantang anggur. Jadi pada saat dikatakan sadar rohani dan jasmani kita bisa menguasai diri kita dengan penuh seperti orang yang tidak pernah pengaruh akan alkohol, tidak sedang minum alkohol gitu. Itu yang harus kita lakukan. Selalu isi hidup ini dengan firman Tuhan. Jauhi yang namanya dosa dan segala kejahatannya. Buang semuanya itu dari kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mau siap pada saat kedatangan Tuhan. Pastikan hidup ini tuh hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup ini tuh hanya untuk Tuhan, bukan untuk daging kita. Matikan daging ini, semakin hari kita harus mematikan daging. Jangan ikuti arus dunia ini yang membawa kita pada kebinasaan. Tapi benar-benar bangkitkan roh kita. Kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bangun kepekaan kita sama Tuhan. Jadi pada saat Tuhan panggil, kita sadar. Kita dengar, kita tahu, kita peka sama Tuhan. Bangun hubungan kita makin erat sama Tuhan. Pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Selama masih ada kesempatan, Tuhan masih memberikan waktu bagi kita. Kerjakan semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita siap. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil pulang, kita siap untuk menyongsong Tuhan. Itu sikap yang pertama. Kemudian kita lihat sikap yang kedua di ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah di sini ada kata berbaju zirahkan iman dan kasih. Baju zirah itu apa sih? Itu pakaian besi yang biasanya dipakai itu untuk berperang.
Itu melindungi seluruh tubuh kita dari baja, dari besi gitu ya. Nah, kalau ketopong itu seperti apa ya, penutup kepala untuk melindungi kepala kita. Saat kita mau menanti kedatangan Tuhan, kita benar-benar hidup di bumi ini tuh pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan, itu pasti. Nggak usah ditanya lagi, hal itu pasti ada, kita hadapi gitu. Pada saat kita hadapi semua, itu seperti musuh yang sedang menyerang kita. Ayo, Tuhan doa beringatkan kepada kita, pakai iman itu untuk menghadapi semua itu. Tuhan memberikan, ayo tumbuhkan iman kita kepada Tuhan itu untuk menjadi senjata kita. Gimana kita numbuhin iman itu? Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, di situ dikatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayo tumbuhkan iman kita. Banyak dengar khotbah, banyak dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan ini setiap hari supaya kita bisa menumbuhkan iman itu. Enggak mati imannya, tapi tiap hari makin tumbuh, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Pada saat kita baca, kita dengar firman, iman kita timbul. Pada saat kita baca, iman kita mulai tumbuh. Kita simpan taruh firman Tuhan itu di dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka iman itu akan benar-benar melindungi kita. Membuat kita bisa melawan serangan dari musuh dalam bentuk apapun. Walaupun bisa itu masalah, persoalan hidup, pergumulan hidup. Kita bisa tetap teguh kuat di dalam Tuhan. Kemudian di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8b. Lukas 18 ayat ke-8b. Di situ dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua itu, Tuhan datang bukannya nanya, Silvi anak kamu berapa? Gak mungkin Tuhan tanya seperti itu. Yang Tuhan tanya dari kita, adakah iman di bumi? Jadi iman itu harus benar-benar kita jaga, kita tumbuhkan terus menuju pada kesempurnaan itu. Pada saat Tuhan datang, iman kita tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan. Nah, kalau kita mengenakan iman itu belum cukup. Tadi di ayat 8 dikatakan mengenakan iman dan kasih, berbaju zirahkan iman dan kasih. Jadi kenapa kita harus menggunakan kasih? Karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Dan ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita terlebih dulu. Semua itu diberikan supaya kita ini hidup, gak binasa. Allah sudah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Jadi benar-benar Tuhan tuh mau kita menggunakan kasih itu. Hidup karena kasih Kristus itu. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8, di situ juga dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pada saat kita masih berdosa sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mau menanggung semua dosa kita, Dia mau menyelamatkan kita, dan Dia mau membuat kita benar-benar dengan kasih-Nya itu memperoleh hidup. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16 kan dikatakan, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Tuhan kasih anaknya buat kita supaya kita semua beroleh hidup yang kekal. Kita gak binasa, tapi benar-benar diselamatkan karena kasih-Nya itu. Jadi kita pun harus memakai kasih itu dalam kehidupan kita. Kasih itu yang sudah ada pada kita, yang sudah diberikan bagi kita, gak cukup sampai kita doang. Kita harus memberikan kasih itu juga bagi orang lain. Pergunakan kasih itu kepada orang lain sebagai apa? Sebagai tameng, sebagai pelindung kita dari serangan
musuh dalam bentuk apapun. Dalam Matius 5 ayat 44, di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam ayat ini dikatakan kalau kita bisa mengasihi musuh kita dengan kasih itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kemudian dalam Roma 12 ayat 20, di situ dikatakan, Roma 12 ayat yang ke-20. Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atasmu. Jadi saat kita hidup di bumi ini, ada yang berbuat jahat pada kita atau tidak, kita kasih makan mereka. Mereka haus, kasih minum. Apa yang mereka lakukan yang jahat kepada kita, balas dengan kebaikan. Kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya ingat mama saya pernah dari kecil itu sering kali ngomong doing good aja lah gitu. Kalau ada yang berbuat jahat, doing good aja lah gitu. Maksudnya pada saat kita dijahatin orang sekalipun, lakukan saja kebaikan. Memang susah pada saat kita lagi panas-panasnya gitu untuk lakukan kebaikan itu. Tapi itu yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Jadi kenakan kasih itu. Supaya apa? Supaya kita mau hidup kita ini menjadi sempurna. Sama seperti Allah Bapa kita yang adalah sempurna. Dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ketopong yang harus kita gunakan itu, pelindung kepala, topi baja itu pengharapan keselamatan. Yang tadi berbaju zirah kan iman dan kasih, kemudian ketopong pengharapan keselamatan itu. Kita masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua ini. Kita masih menghadapi semua masalah yang akan terjadi, persoalan pergumulan itu. Tapi saat kita punya pengharapan, saat kita ada pengharapan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita ada semangat untuk jalani hidup ini. Tetap maju, tetap sukacita walau dalam masalah. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, situ dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi pada saat Tuhan, nantikan Tuhan, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kok gak datang-datang, tapi ada pengharapan yang diberikan bagi kita, maka kita bisa benar-benar menjalani hari-hari ini walaupun berat bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, Ibrani 3 ayat yang ke-28, Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Keselamatan itu akan jadi bagian kita. Pada saat apa? Pada saat kita bisa menantikan kedatangan itu. Ada pengharapan, yang ada semangat sukacita di dalam diri kita. Selama masih hidup di bumi ini, selama masih menginjakkan kaki di bumi ini, semua masalah persoalan itu wajar. Pasti kita hadapi, tapi ada pengharapan yang Tuhan berikan. Tidak akan mengecewakan pengharapan itu. Itu yang harus kita pegang teguh. Jadi sikap yang kedua supaya kita benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan atau Tuhan panggil kita pulang, yaitu kita harus benar-benar kenakan iman dan kasih dan juga pengharapan itu di dalam diri kita supaya terus kita tumbuhkan. Jadi ada situasi apapun dalam kehidupan ini, 3 senjata ini yang kita pakai. Iman kita harus tetap terus tumbuh, tetap menuju pada kesempurnaan,
kasih itu tetap harus ada dalam diri kita, dan pengharapan itu harus tetap kita pegang dalam kehidupan ini. Jadi kita benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan. Itu sikap yang kedua. Kemudian yang terakhir kita lihat di ayat yang ke-10. Kita balik lagi ke 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi sikap yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita lakukan dalam hidup ini, ayo selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jalani hidup ini bukan dengan sendirian. Pakai kekuatan kita akan binasa. Kita akan capek, kita akan lelah. Ayo jalani hidup ini selalu bersama-sama dengan Tuhan. Selama masih ada nafas hidup yang Tuhan berikan, selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, jalani semua kehidupan ini benar-benar bersama dengan Tuhan. Bertobat sungguh sekarang, masih ada waktu. Ayo minta ampun. Apapun kesalahan kita, baik sadar gak sadar, bertobat sungguh sama Tuhan. Bersihkan hidup kita ini. Supaya apa? Supaya kita benar-benar jalani kehidupan itu bersama dengan Tuhan, gak ragu, gak takut gitu ya. Jadi pada saat kita sudah membuat hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, kita jalan bersama-sama Tuhan, itu akan lebih enteng jalannya. Kita jalani hidup ini tuh lebih enak gitu. Kita makin dekat sama Tuhan, makin erat sama Tuhan, bangun kerohanian kita semakin erat kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi pada saat apa yang kita hadapi, ayo lewati bersama Tuhan. Pada saat kita harus menemukan jalan perpecahan jalan gitu. Kita harus membuat keputusan, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Selalu hidup bersama-sama Tuhan. Melakukan apapun, pokoknya Tuhan harus kita libatkan. Harus kita andalkan. Harus kita minta Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Kita mau ambil putusan apapun, minta izin Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya ambil nih? Putusan apa yang harus saya ambil? Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, yang pasti apa? Hidup ini akan jauh dari yang namanya dosa dan kejahatan. Pada saat kita mau berjalan sama Tuhan, ada salah sedikit kita langsung aduh saya kayaknya mulai salah nih. Benahi diri. Segera sadarkan diri kita, oh ya saya harus jalan sesuai kehendak Tuhan aja. Kalau saat kita hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan selalu, kita akan benar-benar berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan ini, jadi hidupnya gak semau kita, tapi benar-benar semaunya Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan saja. Buang ego kita, buang akunya kita. Tapi hidup benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikuti irama Tuhan dalam hidup ini. Maunya Tuhan, perintahnya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi saya simpulkan, kalau kita lakukan ketiga sikap tadi, kita akan benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Ataupun Tuhan panggil kita pulang, kita akan siap. Jadi sikap yang pertama yang harus kita lakukan, jangan tidur. Rohani ini terus bangun, terus waspada, terus berjaga. Tetap sadar, gak terpengaruh sama alkohol. Tapi kita bisa menguasai diri kita. Yang kedua, kenakan iman, kenakan kasih itu dalam hidup kita. Dan pengharapan itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Pegang terus pengharapan itu selalu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Selama kita hidup kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan ataupun Tuhan panggil kita pulang. Dan yang ketiga, kita hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap waktu. Apapun yang kita perbuat, jalani bersama dengan Tuhan. Pada saat kita lakukan hidup ini dengan 3 sikap tadi, kita akan benar-benar siap menantikan kedatangan Tuhan. Atau bisa saja Tuhan datang belum tahu kita kapan, tapi kitanya yang dipanggil pulang duluan, kita pun akan siap. Kapanpun waktunya gak ada kita yang tahu. Tapi pada saat hal itu terjadi, kita siap
Jalani hari ini seperti hari terakhir kita hidup. Pada saat kita sudah benar di hadapan Tuhan, mau kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan panggil kita pulang, kita siap. Itu yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini, supaya semua sama-sama kita siap menanti kedatangan Tuhan. Kita sudah tahu firman Tuhan ini, bagikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Supaya bukan cuma kita doang yang siap menanti kedatangan Tuhan, tapi semua orang yang percaya padanya benar-benar siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Atau pada saat kita dipanggil pulang, kita pun siap. Kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami benar-benar mau menjalankan firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat sikap hidup kami bisa mempersiapkan hidup ini benar di hadapan Tuhan. Kami bisa melakukan hidup ini tepat seperti yang Tuhan perintahkan bagi kami. Saat Engkau datang, kami benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan. Dan kapanpun kami harus pulang, kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Karena kami tahu cuma satu kerinduan kami, supaya kami menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa kami yang adalah sempurna. Minta apa? Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Yuk sama-sama kita katakan. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba. Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu rinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kita nyanyikan dari awal. Sampai kapan hari hidupku? Kami gak tahu sampai kapan kami ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Hari akhir hidupku tiba. Ya Tuhan, kami mempersiapkan hidup ini siap. Semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu rinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai
kehidupan kami Tuhan. Kami benar-benar bisa siap menantikan kedatangan Tuhan. Kami bisa serupa seperti Engkau. Dan kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Meteraikan firman ini dalam hidup kami. Dan kami bisa bagikan bagi orang lain. Supaya bukan cuma kami, tapi kita semua siap menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus bisa berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Menantikan Tuhan. Dan terus kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami mau bersyafaat. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami. Engkau yang akan memberikan kelepasan. Jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Biarlah Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Engkau Yehova Rafa bagi kami. Engkau yang akan menyembuhkan setiap kami. Dan kami menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, biarlah Engkau satu-satunya jawaban hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu saja kami serahkan seluruh hidup kami. Tubuh, jiwa, roh kami ini adalah milik-Mu. Kami persembahkan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, arahkanlah hati-Mu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Elohim Adonai, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati semua bapak-bapak yang memberkati bapak-bapak beriman ini. Berkat yang sama pula akan kami terima di dalam nama Yesus. Melimpah ke atas kamu dan ke atas kami semua. Seperti dirus air hujan yang tiada henti, kau akan diberkati penuh. Semakin diberkati jadi kepala bukan ekor. Naik tidak pernah turun. Apa yang kau pegang, yang kau kerjakan, yang kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Keluar masuk rumahmu diberkati. Sehingga saat kau di luar rumah sekalipun, apapun yang kau kerjakan, mendapat berkat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika kau bawa masuk ke dalam rumahmu, seisi rumahmu bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah meminta-minta. Hidupmu akan diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah mulai saat ini yang namanya kasih dari Allah Bapa, karunia anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan penolong kita Roh Kudus, ketiga yang esa itu akan menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita semua masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kita semuanya diberkati dan percaya, katakan dengan iman, amin.